Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Aulia Rahman dengan NIM 2031146, jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik itu. Ya, jadi yang pertama, apa sih yang menjadi concern atau fokus mata kuliah Keuangan Strategik ini? Jadi yang pertama itu penentuan tujuan atau seperti keuntungan, karena pada hakikatnya strategi itu untuk mencapai tujuan atau goals dari perusahaan tersebut. Terus yang kedua, manajemen keuangan strategik itu melakukan analisis keuangan. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya, seperti alokasi sumber daya yang dilakukan oleh para manajemen keuangan, seperti melakukan training kepada karyawan dan kompensasi kepada karyawan. Terus yang berikutnya dalam mata kuliah ini itu membahas tentang perencanaan dan evaluasi tentang manajemen keuangan itu sendiri. Kemudian ada dua, investasi dan konsumsi. Apa itu investasi dan konsumsi? Investasi itu seperti penanaman modal, seperti kita memberikan sebagian aset kita terhadap satu tujuan yang dimana nanti suatu saat akan kita ambil aset yang sudah kita investasikan. Sedangkan konsumsi merupakan pengeluaran yang tidak menghasilkan nilai tambah, seperti kita membeli sesuatu atau keperluan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya membahas tentang membuat bisnis. Membuat bisnis itu hal yang pertama itu bukan menentukan tujuan, bukan mencari manajemen atau apa. Hal utama yang paling penting adalah ide bisnis. Kenapa ide bisnis? Karena jika tidak ada ide bisnis, bisnis itu tidak akan mulai dan berjalan. Kemudian dalam ide bisnis ini kita memerlukan apa saja? Yang pertama itu yang paling penting adalah manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen pemasaran, dan manajemen operasional. Karena pada kali ini kita membahas dalam manajemen keuangan strategik, ada apa aja sih di dalam manajemen keuangan strategik tersebut? Yang pertama itu ada investment decision, atau yang bisa dibilang keputusan dalam berinvestasi. Contohnya seperti capital budgeting. Terus yang kedua itu financing decision atau keputusan keuangan. Biasanya itu adalah capital structure. Terus yang ketiga adalah dividend decision atau keputusan pembagian dari keuntungan atau laba itu. Seperti yang pertama ada laba ditahan dan laba dibagikan. Terus yang kemudian ide bisnis tidak jauh dari yang namanya modal. Jika tidak ada modal, bisnis pun tidak bisa berjalan. Yang pertama itu modal itu SDM atau karyawan yang diperlukan dalam sebuah bisnis. Jika tidak ada karyawan, mungkin perusahaan atau UMKM awal itu tidak bisa berjalan jika tidak ada karyawannya. Terus tadi yang kita bahas pertama itu apa? Ide bisnis. Mengapa ide bisnis paling penting? Karena ide bisnis itu tidak terbatas. Jadi jika ada yang bilang manusia itu bisa digantikan dengan robot, itu sangat salah, karena tidak semua manusia itu memiliki ide bisnis yang sama. Jadi ide bisnis itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya di manajemen keuangan strategik ini, pada semester sebelumnya kita mendapat mata kuliah tentang manajemen keuangan internasional.
Apa sih yang dibahas di dalam MKI atau manajemen keuangan internasional? Waktu itu kita belajar tentang exchange rates atau nilai tukar uang. Nilai tukar uang itu seperti apa? Seperti investasi LN atau LN itu luar negeri. Jadi seperti ekspor impor, akuisisi dan merger, franchise dan lisensi. Terus yang terakhir adalah direct foreign invest. Terus pada semester kemarin juga kita mendapat manajemen strategik, di mana kita mempelajari bagaimana cara melakukan strategi terhadap 4 komponen utama manajemen, seperti manajemen keuangan, operasi, SDM, dan pemasaran. Bedanya di keuangan internasional dan keuangan strategik adalah dalam keuangan strategik ini kita mempelajari bagaimana keuangan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan, seperti membantu bagaimana value atau nilai perusahaan ini bertambah. Jadi nilai perusahaan itu adalah present value dari seluruh arus kas bersih yang mungkin dihasilkan perusahaan untuk masa depan. Jadi seperti laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Rumus future value adalah future value yang E besar sama dengan free cash flow dibagi 1 ditambah WACC. Free cash flow itu adalah termasuk pada laba bersih. Kemudian formula present value adalah mengukur nilai sekarang akan diterima di masa depan. Jadi dalam keuangan ini ada namanya skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Skema Ponzi adalah bagaimana cara perusahaan itu menjalankan skema yang memutar uang. Contohnya itu seperti yang waktu itu pernah kita bahas adalah First Travel. Kenapa bisa dikatakan memutar uang? Karena dia menerapkan skema Ponzi di mana jika suatu rombongan haji itu memberikan uang, mendaftarkan uang, tetapi dia memakai uang yang rombongan berikutnya ingin melaksanakan haji. Jadi uang yang dia pakai di rombongan yang sebelumnya. Jadi kenapa First Travel itu bisa gagal? Karena pada rombongan terakhir itu sudah tidak ada rombongan berikutnya. Jadi untuk memberangkatkan haji yang rombongan ini tidak ada uangnya. Jadi itu kecerobohan yang terjadi oleh pihak First Travel. Kemudian kita membahas tentang bagaimana tata kelola perusahaan, cara orang dikelola. Orang melakukan korup dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi, seperti potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pemegang saham kepentingannya mendapatkan laba, manajer kepentingannya untuk dirinya sendiri. Terus di tata kelola itu kita memiliki 5 prinsip tata kelola yang baik, disingkat TARIF, TARIF. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi itu bagaimana perusahaan itu terbuka, jadi siapa aja bisa melihat bagaimana tata kelola perusahaan. Yang kedua adalah accountability. Yang ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab. Yang keempat adalah independence atau kemandirian. Yang kelima adalah fairness, kesetaraan dan kewajaran. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kelayakan. Tujuan analisis kelayakan adalah untuk mengetahui apakah sebuah ide merupakan fondasi yang layak untuk menyatakan hasil yang sukses. Ada 3 tipe dari analisis kelayakan, yaitu yang pertama, industri dan pasar. Untuk mengetahui apakah sebagian besar menarik industri untuk suatu bisnis yang baru. Yang kedua adalah produk atau layanan, untuk mengetahui apa pelanggan itu bersedia untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga adalah keuangan, bagaimana cara perusahaan dapat menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan yang menguntungkan.
Pada analisis kelayakan ini ada yang namanya payback period atau PBP. Tujuan dari PBP ini adalah menghitung jangka waktu yang diperhitungkan untuk mengalihkan nilai investasi yang telah dikeluarkan. BPB ini juga sebagai penentu dalam mengambil keputusan apakah secara finansial para pemegang saham layak untuk menginvestasikan modal mereka pada suatu proyek atau tidak. Kemudian kita masuk pada capital budgeting antara NPV dan IRR. Jadi NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Metode NPV ini dapat melengkapi kekurangan metode BPB dengan menggunakan time value of money. Keuntungan yang diterima investor dari sebuah investasi suatu bisnis tergantung pada risiko yang pada perusahaan tersebut. Semakin tinggi risiko suatu proyek, maka keuntungan yang akan diperoleh juga akan semakin tinggi tingkatnya. Ketidakpastian maka juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi. Makin tinggi risiko, maka investor akan mensyaratkan keuntungan yang semakin besar. Semakin besar keuntungan yang diharapkan investor, berarti biaya modal kita akan semakin tinggi pula. Dan inilah yang akan tercermin pada IRR. Kenapa IRR? Karena tercermin pada R-nya makin tinggi R, maka makin kecil NPV-nya. Artinya proyek-proyek yang memiliki risiko yang tinggi biasanya akan dikompensasi dengan nilai R yang tinggi. Lalu, apa itu IRR? IRR adalah tingkat keuntungan di mana pada tingkat keuntungan tersebut NPV sama dengan 0. Artinya cash inflow sama dengan cash outflow. NPV dan IRR sama-sama merupakan keuntungan ketika kita ingin mengevaluasi layak atau tidaknya investasi berdasarkan IRR. Maka harus dijaga dan dibagi juga dengan modal, karena prinsip mencari keuntungan itu didapat dari selisih antara keuntungan dan modal. Jadi jika disuruh memilih antara NPV dan IRR mana yang lebih baik, maka NPV akan lebih bagus. Karena melihat bahwa asumsi NPV lebih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan, di mana tingkat keuntungan reinvestasi sebesar biaya modal dibandingkan dengan asumsi IRR yang mengasumsikan tingkat reinvestasinya sebesar IRR itu sendiri. NPV mengasumsikan reinvestasi di WACC, sedangkan IRR mengasumsikan reinvestasi di IRR itu sendiri. Kemudian berikutnya, penganggaran modal dalam kondisi ketidakpastian. Capital budgeting adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memilih serangkaian investasi yang menghasilkan kekayaan paling banyak bagi pemegang saham. Dalam memilih investasi, kita harus memilih investasi yang manfaat marginalnya melebihi biaya marginal itu sendiri. Kemudian pada bahasan yang terakhir adalah merger dan akuisisi. Apa sih sebenarnya merger dan akuisisi itu? Akuisisi merupakan bagaimana suatu perusahaan membeli seluruh saham perusahaan lain. Jadi nilai perusahaan yang lama, semua sahamnya itu berpindah tangan kepada perusahaan yang membeli akuisisi tersebut. Sedangkan merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu dan membuat nama baru dari merger tersebut. Jadi dia melakukan bekerja sama lah intinya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi manajemen keuangan strategik. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ada sedikit penutup. I think makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.